Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rukun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ya, Saya cuma melihat gini ya, sebetulnya ini adalah kejelasan sikap dari agama ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Kadar. Salam daripada Singapura. Oke. Ya, betul. Halo, boleh dengar tak? Para murtadin ya, kita sebut murtadin. Kenapa mereka masih memakai atribut Islam? Kalau menurut saya ini pendapat ya. Kita harus cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Jadi banyak yang orang cuma menekankan di ayat yang cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpatinya itu diabaikan, Bang. Kita itu harus bangga dengan Islam. Kenapa? Karena kita bukan kaum munafik yang menipu dari penampilan. Itu tadi tujuannya supaya untuk menunjukkan ya, itu jurus mereka untuk menunjukkan bahwa yang murtad itu bukan Islam odong-odong begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk insyaallah terus menyuarakan kebenaran Islam serta membentengi umat dari upaya pemurtadan yang dilakukan oleh kaum kadal. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah diskusi ya, yaitu membahas tentang para murtadin yang mana setelah menjadi murtad masih saja tetap menggunakan atribut Islam ya. Contohnya seperti yang sering kita lihat di channelnya Yusuf Manugulu, cukup banyak para murtadin yang ditampilkan, terlepas itu apakah benar murtadin betulan atau tidak. Yang jelas mereka masih saja memakai atribut yang mencirikan seorang muslim ya. Nah, bagaimana pandangan atau pendapat saudara-saudara kita yang ada di dalam diskusi ini? Nanti kita akan dengarkan bersama. Namun terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung jangan lupa untuk ikut subscribe. Juga kita dukung channel dakwah lainnya untuk terus bisa berkembang, untuk mensiarkan Islam serta membentengi umat dari upaya pemurtadan. Nah, tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rukun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ya, Saya cuma melihat gini ya, sebetulnya ini adalah kejelasan sikap dari agama ya. Artinya kalau di Islam kan ada kejelasan sikap dalam hal identitas, dalam perilaku. Jadi kalau kita lihat mungkin di sana mungkin nggak masalah ya. Karena sebetulnya kan tindakan, perilaku, tampilan, apapun itu kan ada aturannya. Memang di sebelah itu kan hampir apapun orientasinya itu kalau di logika itu bisa. Nah, itu bisa jadi pembenar. Itu aja. Jadi misalnya lokalisasi. Oke, manusia itu kan secara biologis kan kebutuhan itu seksual. Akhirnya kalau akal bisa membenarkan, boleh lokalisasi. Nah, hal-hal yang kayak gini ini
kadang-kadang agak berat juga kita mau menghakimi karena keyakinan dia semacam itu. Hanya kita sebagai muslim kadang-kadang risih juga. Risih juga artinya dia identitas secara keyakinan sudah berubah. Tapi secara tampilan enggak berubah. Padahal sebetulnya apa yang nampak itu harus mencerminkan apa yang ada di hati. Jadi kalau mereka selalu mengatakan takiyah ke Islam misalnya. Nah, hal-hal kayak gini sebetulnya takiyah yang macam mana yang mereka inginkan atau yang mereka maksudkan. Itu saja mungkin dari saya. Mungkin silakan yang lain. Terima kasih. Silakan. Oke, terima kasih Bang Rukun. Saya lanjut ke Bang Pedang Allah. Silakan Bang Pedang Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Pedang. Salam daripada Singapura. Oke. Ya, betul. Hello, boleh dengar tak? Boleh. Silakan Bang Pedang. Okey, bagi saya dorang pakai tudung ni semua ada alasan dia. Kerana apa? Dorang kata dorang ni murtad kan. Jadi dorang ada memahami Alkitab. Jadi dorang dapat tahu yang Siti Maryam pernah pakai tudung. Jadi dorang kata dorang nak ikut-ikutan cara Siti Maryam pakai tudung. Dan dorang ada lagi satu alasannya iaitu tradisi. Tradisi orang-orang Melayu pun ada yang pakai tudung. Itu bagi saya punya perhatian lah. Oke, kalau Bang Pedang, kalau yang laki gimana itu? Kan yang perempuan oke. Yang lelaki Tapi kan yang lelaki sudah murtad gitu. Sudah murtad ngapain lagi gitu? okey, bagi saya yang songkok atau baju ni kan, kalau kita orang Islam yang betul-betul kalau nak ikut sunnah kita harus pakai jubah. Tapi kalau dorang ni pakai baju kemeja dengan songkok ni adalah adat tradisi Melayu bagi saya lah. Tapi sebenarnya macam Mamat Kece tu dia telah cari marketing untuk support dia. Iya. Macam Abah Julius kata tadi itu saya ada setuju jugalah. Ya ini marketing memang tujuannya tuh supaya orang makin percaya, makin suka, makin sumbang gitu. Iya betul. Ya. Dia untuk cari perhatian, untuk tarikan, daripada situ nanti dia boleh gembar-gemburkan agama Islam. Daripada situlah yang saya perhatikan daripada Mamat Kece ni. Oke, jadi mungkin itu aja. Masih ada yang mau ditambahin Bang Pedang? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, lanjut ke Bang Wrangler nih. Bang Wrangler, bagaimana Bang Wrangler melihatnya? Ini kok banyak orang murtad tapi kok atributnya masih Muslim gitu? Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Wrangler. Bang, sebelum saya mulai nih, saya mau coba tanya dulu nih, mic saya kedengeran ya? Suara saya kedengeran jelas ya? Kedengeran Bang, kalau nggak bisa kita jawab. Iya, soalnya saya lagi masalah sama saya punya mikrofon ini. Oke, jelas ya? Jelas. Ya, jadi gini Bang, kalau pendapat saya ya. Iya. Jadi kenapa para murtadin ya, kita sebut murtadin, kenapa mereka masih memakai atribut Islam? Kalau menurut saya ini pendapat ya. Mereka itu kalau memakai atribut itu mereka punya nilai jual Bang. Saya kan orang marketing ya. Marketing. Betul, saya lama di marketing, makanya saya tahu kalau pola seperti itu karena mereka mau menunjukkan nilai jualnya. Kalau dalam Kristen misalnya, kita lihat orang misalnya pakai pici ya, berjubah seperti orang Islam tapi dia mengajarkan Alkitab, itu luar biasa buat kita gitu loh. Atau hal yang bukan hal yang biasa. Jadi istilahnya mereka itu memakai itu sebagai untuk menambah nilai jual mereka. Tapi kalau misalnya pihak Muslim bisa keberatan, sebenarnya sih boleh aja ngomong ke mereka, kami keberatan seperti itu. Apa-apa diomongin aja. Seperti itu kalau pendapat saya. Juga nggak mau dengar gitu, nggak yang harusnya agak wah itu agak itu kan teman-teman dari Kristen gitu. Ini tujuannya apa, orang seperti ini masih istilahnya nggak bisa move on gitu. Tujuannya apa gitu kan? Harusnya dipertanyakan dari pihak-pihak Kristen sendiri gitu.
Iya, betul betul. Jadi kalau dari sisi kami melihatnya sebenarnya itu wah itu satu hal yang luar biasa gitu loh. Itu buat kami Ini sebenarnya sama menguntungkan kayak ya. gini Bang Wrangler. Orang-orang kayak dia kan, kayak si MCK nih ya, dia kayak ngomong tentang Islam. Sedangkan orang Kristen kan banyak yang nggak tahu gitu. Ini seakan-akan kayak gini. Saya ini bule, saya ngomong bahasa Jerman. Padahal saya bukan ngomong bahasa Jerman, tapi seakan-akan bahasa Jerman. Bang Wrangler akan bilang, oh ini HMC ini dari Jerman gitu. Karena saya bilang ini bahasa Jerman, Bang Wrangler. Ya bahasa Jerman tuh seperti ini, gini. Saya asal Komar Kamit, Bang Wrangler percaya aja, karena Bang Wrangler nggak tahu bahasa Jerman gitu kan. Karena Bang Wrangler nggak tahu bahasa Jerman, Bang Wrangler mempercayai kalau yang saya ucapkan itu bahasa Jerman. Ya inilah sama dengan yang dibuat sama MCK gitu. Dia ngomong Komar Kamit seakan-akan dia paling ngerti. Padahal itu sama sekali salah semua gitu. Tapi karena orang Kristen mungkin nggak ada yang tahu, jadi melihat wah dia packagingnya ini kan Muslim gitu kan, packagingnya itu Muslim gitu. Cara atributnya Muslim, semuanya sesuai dengan apa istilahnya gaya-gayanya Muslim, dikiranya udah paling ngerti gitu. Ya ini memang marketing gitu, marketing. Cuma kan yang harus kita tahu tujuannya apa, marketing ini tujuannya apa. Kalau memang hanya untuk menyebarkan agama, untuk apa harus marketing seperti itu gitu? Kalau tujuannya nyebarin agama, ya, atau tujuannya ini memang mencari simpati gitu kan, mencari simpati dari penonton. Ya ini balik lagi gitu, teman-teman Kristen yang harusnya lebih bisa menilai gitu. Oke Bang, tapi memang saya setuju ya sama pendapat dari Pak Ustadz juga. Jadi dalam kita berdakwah itu, dalam kita menginjil itu harus jujur ya. Jadi kalau kata Yesus kan kita harus cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Jadi banyak yang orang cuma menekankan di ayat yang cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpatinya itu diabaikan Bang. Jadi seperti saya Bang Tuseng, saya juga memakai itu gitu loh, bahwa saya harus cerdik. Saya nggak boleh bodoh gitu. Tapi saya juga harus tulus gitu dalam berdakwah ya, dalam menginjil ya. Saya jujur, saya ngomong sama teman-teman muslim juga. Oke, saya posisinya seperti ini gitu loh. Saya nggak mau akal-akalan. Jadi betul kata Pak Ustadz tadi gitu loh. Kalau saya sih stick ya, saya Tuhannya Yahweh gitu lah. Saya pengikut Yesus seperti itu. Ya harus Seperti jelas itu, gitu, jangan pelin-pelan gitu. Kan konyol gitu. Kayak contoh saya pernah dengar sama ulama muda gitu di tempat Bang Piung, tapi videonya dihapus gitu. Di videonya dihapus. Jadi dia nama ulama muda, saya HMC gitu kan. Tidak mau kita debat, tapi saya terakhir bingung. Saya bilang sama Bang Piung, Bang ini kok debatnya seakan-akan dia yang Muslim, saya yang Kristen gitu. Karena dia nggak ngerti Yohanes Pembaptis dan Yohanes murid Yesus tuh, dia nggak tahu itu beda gitu. Karena mungkin dia baru gitu kan, baru belajar Kristen. Dia nggak tahu. Jadi saya bilang, kamu salah orang gini. Saya jelasin tentang Kristen. Terus saya bilang sama Bang Piong, Bang, nama dia boleh diganti nggak? Karena nama dia ulama muda gitu. Jadi orang yang nonton kalau baru masuk jadi bingung. Ini siapa yang Kristen, siapa yang Islam gitu kan. Ini kan istilahnya menimbulkan kebingungan bagi penonton gitu. Ya ngapain lah gitu istilahnya membuat orang tuh jadi bingung. Kamu ini sebenarnya apa gitu. Apa nggak pede dengan identitas kamu gitu. Nah, harusnya kan kita ini harus bangga identitas kita ini apa, sehingga kita bisa menyebarkan itu lebih gampang gitu. Kalau saya nggak pede dengan jualan saya, gimana saya mau jualan gitu? Ya kan gitu. Kita harus pede dulu dengan barang jualan kita. Kalau kita nggak pede, kita ngomongnya juga takut-takut, orang nggak akan percaya gitu. Betul Bang, jadi kita mesti yakin sama produk kita kalau dalam marketing ya Bang ya. Itu Iya. kunci utama, harus yakin sama produk. Kalau kita nggak yakin, Percaya istilahnya diri gitu. gimana bisa meyakinkan orang tentang produk kita gitu loh. Jadi betul Bang, jadi saya mau cuma usul aja. Jadi kalau kira-kira dalam kita menginjil, misalnya seperti MKC itu, bisa mengganggu atau membuat kisruh keadaan, disampaikan secara baik aja Bang. Jadi supaya di Indonesia ini kita tetap menjaga ketentraman umat beragama. Niat kita mungkin baik, kita ingin menyebarkan firman Tuhan, tapi kalau cara kita salah ditegur sama yang lain nggak apa-apa, kita harusnya terima aja demi kebaikan Bang. Iya, masalahnya itu kalau sesuatu yang salah diajarkan dengan cara yang salah gitu, ya sesuatu yang benar itu diajarkan dengan yang salah, maka itu akan salah juga gitu. Ya walaupun yang lu bilang itu benar, kalau lu caranya salah, orang akan lihat oh ini salah gitu. Betul Bang, niat baik harus dengan cara yang baik pula. Iya, harus dengan cara yang baik. Oke, makasih Bang Wrangler. Mungkin saya lanjut ke Bang Ega Malilana. Oke, silakan Bang Ega. Ya, terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang MC sudah dikasihkan lagi tempat saya untuk bicara. Ya, sebelumnya menurut saya sih kita itu harus bangga dengan Islam. Kenapa? Karena kita bukan kaum munafik yang menipu dari penampilan. Itu yang pertama, menurut saya Bang. Nah, melainkan kita itu harus juga tahu maksud dan tujuan jelas.
kalau buruk atau tidak buruknya kenapa penampilan mereka seperti itu, Bang. Nah, jadi gimana, Bang, ya? Ya kita lebih ke membentengi diri lah, Bang, sebagai umat muslim ini dari pengecoh, pembohong, dan penipu untuk mendekatkan kaum muslim dengan cara mendalami agama kita sendiri, Bang. Dan jangan terkecoh dari casingnya saja. Nah, juga untuk saudara-saudara saya Islam, umat Islam juga fatwa haram bagi muslim, mualaf atau muslim yang sejak lahir, ada dalil hadisnya. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum atau golongan, maka dia termasuk golongan mereka. Jadi hati-hati. Jangan sampai juga kita membalasnya dengan menyerupai kaum seperti mereka, dengan menyerupai kostum-kostum kita. Nah, itu ada di hadis Abu Daud. Ya, Bang, ya. Ya, koreksi kalau saya salah. Nah, Betul itu, Bang. dari cerita ini saya juga pernah, ya. Iya, betul itu hadis Dari yang cerita diungkap ini, tadi betul sudah itu saya hadis ungkap yang juga itu. Tadi sudah saya ungkap juga itu. Dari cerita saya pernah, Bang, ketemu dengan umat sebelah di Balikpapan, ya, karena saya kan orang Kaltim, menyerupai umat Islam. Tapi kami berkomunikasi, mengapa kok seperti itu? Oh, ternyata kebudayaan mereka memang seperti itu. Kebetulan dia orang dari Mesir. Nah, jadi kita harus tahu juga, yang saya bilang tadi, tujuannya dia apa. Karena memang budaya, ya, mau nggak mau kita harus menerima juga, karena memang kostum mereka menyerupai kita. Tapi ya itu, kita harus membentengi dengan ilmu kita tadi. Nah, mungkin itu aja, Bang, menurut saya mengenai masalah atribut yang mereka gunakan ini. Yang jelas kalau dari MKC sendiri sih saya sering lihat juga YouTube-nya memang udah parah, sudah memang kayak seperti orang marketing, memang kalau saya kasih lihat. Ya mudahanlah kita dijauhkan dari orang-orang seperti Kalau mereka. kalau dia memang itu sih lebih ke arah memang nyari sumbangan sih, nyari sumbangan dan dari donasi. Oke, mungkin saya lanjut ke Bang Domi nih. Silakan, selamat siang Bang Domi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Domi. Iya, kalau menanggapi fenomena seperti ini ya kalau di daerah seperti Arab, Mesir itu orang Kristen, Islam itu kan nggak kelihatan toh. Dilihat itu kan prinsip hidupnya. Tes. Nah, kalau di negara kita seperti Indonesia ini akan kelihatan apa, bertolak belakang gitu loh. Masalahnya budaya kita sama agama ini kan beda. Nah, kalau orang Islam cenderung pakaiannya seperti umat Islam lah. Tapi kenapa yang halo? Ya, silakan, Bang. Jelas kok. Oh ya. Tapi kenapa yang orang Kristen ini kok pakai kamuflase gitu loh? Kalau orang Indonesia ini mungkin kalau dia pakai penyamaran cuma gitu memang membahayakan kalau untuk Indonesia. Masalahnya dia memang benar-benar penyamaran, bukan, kalau saya pandang bukan tradisi, itu memang sengaja untuk dipasarkan itu loh. Dari situ sudah kelihatan. Ya cukup itu saja kayaknya. Soalnya kenapa? Ya, kalau yang saya bingungnya itu yang sekarang nih kan mereka nampaknya termotivasi dari MCK gitu kan. Sekarang ya perempuan. Iya, nggak pede dengan agamanya sendiri, nggak pede dia. Itu. Ya memang tabiatnya seperti itu ya, nggak tahu. Oke, jadi perempuan sekarang saya lihat udah mulai kayak gitu juga gitu, yang jadi kesaksian murtadin, terus yang gimana gitu iya, kan. Pakai udah tetap pakai gaya-gaya muslim gitu. Saya di Lamongan ada, di Lamongan itu rebana itu ya dibaca itu ayat-ayat Alkitab ada itu di Lamongan itu. Ya seperti itu, memang kamuflasenya dia seperti itu untuk menjerat umat Islam yang lemah imannya itu.
Tapi insya Allah kalau imannya kuat nggak sampai terpengaruh. Kalau seperti saya ini ya udah tahu ya biasa-biasa aja. Tapi yang saya rawankan itu orang yang awam. Itu yang sangat dikhawatirkan. Ya, Oke. cukup itu ya nggak apa. Ya, itu Iya, artinya ya. saya Terima kasih sampaikan. nih Bang Iya, Domi gitu ya. Jadi mungkin saya iya, balik lagi ke Bang Centang Hijau gitu. Menurut Bang Centang Hijau iya, kan tadi udah jelas gitu. Maksudnya kalau bisa jangan lah gitu ya. Cuman iya, masalahnya nih makin ke sini Bang Centang Hijau saya lihat nih bakal jadi tren gini. Ke depannya ini akan jadi tren karena sebelumnya perempuan-perempuan yang udah murtad biasanya dia nggak pakai jilbab lagi. Tapi belakangan ini saya lihat ya kesaksian orang murtad malah pakai jilbab gitu. Makin iya, semangat digalangkan ini. Ini gimana nih Bang Centang Hijau lihatnya? iya. Kalau Memang kalau kayak gitu ya, repot ya. Ya mungkin saya tanya Ustadz Sugi aja nih, Bang Centang Hijau mungkin lagi Iya, sibuk. Ustadz Sugi gimana Bang? Saya lihat ini kedepannya bakal bakal perempuan-perempuan murtad ini bakal ikut-ikutan gaya itu jadinya. Ya Bang, bahkan ada di channel Murtadin Indonesia itu ya, buat kartun pun dipakein jilbab ya. Ya itu tadi tujuannya supaya untuk menunjukkan ya, itu jurus mereka untuk menunjukkan bahwa yang murtad itu bukan Islam odong-odong begitu. Maksudnya itu tujuannya seperti itu. Walaupun sebenarnya tidak ada orang yang murtad itu yang ngerti Islam. Rata-rata ya botol semua. Botol semua. Nggak ada seorang pun yang ngerti Islam terus murtad itu nggak ada. Makanya untuk menutupi kebodohan itu dia merubah tampilannya supaya seolah-olah orang-orang Islam yang murtad itu adalah orang-orang yang waktu itu fanatik begitu Bang. Ini sepertinya kurang bagus apa suara saya Bang? Bagus kok. Bagus ya. Cuma kalau saya lihat kedipnya dia apa itu kok nggak sesuai begitu loh. Itu tadi saya katakan bahwa penampilan-penampilan itu ya tentu ada hubungannya pertama ya dengan penyebaran agama mereka, yang kedua ada hubungannya dengan finansial. Karena kalau dengan berpenampilan seperti itu tentu mempunyai nilai lebih ya, mempunyai nilai jual yang lebih daripada Islam yang tidak berpenampilan seperti itu. Seperti kita lihat apa yang terjadi pada Muhammad Kece lah ya. Kan jelas sekali itu si Muhammad Kece itu. Ya. Gimana dia? Halo? Halo Ustadz Sugi kok hilang mulu nih, kok di mute mulu. Halo?
Halo Bang Centang Hijau. Jadi gimana Bang? Menurut Abang Centang Hijau ini, ya Oke. bagusan nanti gimana gitu? Ya, mengenai tadi yang atribut Muslim yang dipakai oleh murtadin pada saat kesaksian, itu sebenarnya dia mau menunjukkan bahwa dulu loh saya Islam ini, ya. Tapi tidak perlu juga seperti itu. Kalau Anda mau kesaksian, ya, kita akan tahu sendiri. Oh, kamu itu benar-benar dari Islam. Ya, dari cara ngomong, pengetahuannya dan kita sudah bisa tahu, oh benar, dia ini benar-benar dari Muslim. Ya, begitu menurut saya, Bang. Begitu. Jadi kita bisa membedakan mana yang benar, oh iya, dan mana yang dia berdusta. Kita bisa tahu nilai, Bang. Jadi begitu. Ya, kita ada Jadi akal gitu, kita ada akal pasti bisa bedain. Iya, pasti bisa bedain lah. Tidak mungkin tidak kan? Ya. Terus mengenai kesaksian di channel Pak Yusuf Manubulu, kita sebagai umat Kristen ini mendukung juga ya tentang kesaksian itu. Kita dengan mendengarkan kesaksian, kita juga menambah iman dan percaya kita juga ya. Tetapi saya nggak tahu apa saya tentang kesaksian betul-betul diverifikasi betul, ya, betul-betul dicari tahu. Kalau perlu dites secara berulang, benar nggak dia dulu begini, benar nggak dia cerita seperti itu. Jadi memang betul-betul harus diverifikasi sangat ke dalam gitu, supaya akibatnya betul-betul kesaksiannya 100%, tidak asal dusta ya. Nah, kita tahu sendiri banyak penipuan sekarang nih kan. Di channel Pak Yus Manubulu itu ada tercantum rekening, ya, mungkin saja kita bisa dapat uang. Manusia sekarang tahulah apa segala cara bisa ditempuh, ya kan? Dihalalkan, segala cara bisa dihalalkan. Iya, betul kan? Jadi betul-betul harus diverifikasi datanya berulang-ulang lah begitu. Menurut saya sekian dulu, nanti baru kita lanjut lagi, Bang. Oke, jadi memang ya yang fenomena seperti ini memang mungkin ya karena ada satu yang lain akan ikut gitu ya. Jadi contoh tempatnya si siapa Yusuf Manubulu gitu. Jadi ada orang lihat, oh rupanya dengan bersaksi di tempat Yusuf Manubulu lumayan gitu bisa dapat donasi gitu kan. Ya udah saya telepon lah gitu kan. Toh nggak ada yang kenal saya juga gitu kan. Orang kan berpikir seperti itu gitu. Cuman cuap-cuap 1 jam, 1,5 jam lah paling lama gitu, dapat transferan gitu, lumayan gitu kan, daripada kerja lagi nggak ada kerjaan juga gitu kan, tinggal asal ngomong aja gitu. Ya itu gampang gitu kan, gampang. Dan si Yusuf Manubulu juga dia ngapain dia cek, dia merasakan bukan tanggung jawab dia gitu. Kalau yang orangnya bersaksi dusta ya dosa sama yang ngomong gitu, bukan dosa sama dia kan. Walaupun sebenarnya kalau dia ikut memberitakan berita dusta itu semua dia udah ikut terlibat gitu. Ya sebenarnya kalau dia ikut terlibat dalam kegiatan berdusta, harusnya dia juga berdosa. Tapi mungkin bagi dia, ya toh saya juga nggak tahu kok orang ini ngomong apa gitu, biar aja dia ngomong gitu. Ya itu semua paling gampang gitu. Harus bertanggung jawab, Bang. Seharusnya, tapi kan bagi dia kan dia nggak peduli gitu, masa bodoh gitu. Ya itu semua paling enak gitu. Itu yang paling enak, dia nggak perlu mikir-mikir mau bikin apa gitu kan, tinggal tulisin nomor WA-nya, orang akan telepon dia, nyari dia untuk bersaksi gitu. Itu yang paling gampang. Tapi ya nggak usah nggak usah diungkit lagi. Itu memang kalau yang salah kita harus mencari kebenaran supaya itu bisa diproses gitu. Tapi kalau yang murtadin odong-odong tuh ya biarlah itu dirinya sendiri lah yang buat salah gitu ya. Orang juga bisa menilai ini orang murtadin benaran atau murtadin yang dibuat-buat. Dan Ustadz Sugi juga sering kan di channelnya Salam Akal Sehat itu membongkar murtadin itu benar atau enggak gitu. Jadi dari dia ngomong sendiri pun udah salah gitu. Ya nggak perlu istilahnya kita telusuri ini orang alamatnya di mana, terus apakah benar, tetangganya siapa, saudaranya siapa. Dari dia bersaksi aja tuh udah blunder sendiri gitu, bisa blunder sendiri. Ya, semua kalau yang namanya tipuan itu kita menutupi tipuan itu kan dengan tipuan yang lain gitu. Makin banyak kita tipu tuh, itu makin ketahuan nanti ujung-ujungnya. Ya, Anda menutupi satu tipuan dengan tipuan kedua, ketiga, keempat itu akan makin hari makin banyak gitu. Ya, lama-lama tuh ya ketahuan juga semua. Nggak bisa lah yang namanya
tipuan tuh Anda sembunyikan selamanya. Jadi kalau dari saya sih biarin aja gitu. Kalau yang murtadin odong-odong itu biar aja Ustadz Sugi yang membongkar gitu. Ya. Jadi mungkin saya lanjut nih, ada Bang Tabah tadi udah mungkin mau ngomong lagi, silakan Bang Tabah. Ini burungnya masih ada nggak? Halo Bang Tabah. Oke, mungkin saya lanjut ke Bang Domi lagi ya. Ini Bang Domi, silakan Bang Domi. Iya. Iya. Kalau menurut saya kayak Yusuf Manubulu itu ya harus ditindak itu seharusnya itu, nggak dibiarin itu. Kalau saya bilang itu unsur kesengajaan menghadirkan murtadin odong-odong itu memang unsur kesengajaan, harus settingan. Cuma ada nggak yang menindak, ada nggak yang gitu loh. Ya, masalahnya nggak ada gitu, sampai sekarang nggak ada gitu. Iya, nggak ada keluhan dari pihak Islam, nggak ada kayaknya Mas Ian. Repotnya di situ. Tapi ya nggak apa-apa sih, kalau untuk saya sih nggak ada masalah. Malah apa ya, dia akan membongkar aibnya sendiri kalau saya bilang. Justru semakin dia memberikan kesaksian palsu itu akan semakin terbongkar sendiri kok. Ya, akan semakin ditinggalkan oleh umatnya sendiri kalau saya bilang. Gitu. Ya, saya ingat dengan waktu saya pertama kali bersaksi gitu. Ada satu perempuan yang pergi ngetes saya, kamu nih jemaat palsu bukan GMS gini-gini. Saya ajak ketemu di sekretariat GMS Medan, dia yang lari gitu kan. Saya ingat banget perempuan ini, saya sampai ngakak gitu kan. Saya sampai gangguin, saya buatin ini lagi. Ya, stop. Tapi ada sekarang itu banyak yang iya, maksudnya kan orang akan ketahuan. Misalnya kamu ini dulu misalnya kayak contoh nih, orang ngaku mualaf gitu. Kamu mualaf tuh dulu di gereja mana gitu. Itu tinggal dicek gitu. Ya, ini saya ingat sekali yang kayak perempuan ini kemarin ngetes saya kasih nampak ya. Jadi dia padahal bukan jemaat GMS Medan, tapi dia ngaku-ngaku dia GMS Medan. Jadi dia bilang, kamu tuh bohong gini-gini. Saya bilang, ya udah, saya tunggu kamu di sekretariat GMS gitu. Ya, jangan istilahnya cuma bacot gitu ya, bilangin orang enggak, tapi sendiri nggak bisa buktiin. Saya buat ini ya, saya sampai buatin ini kasih dia. Jadi ini nomor telepon yang mengaku-mengaku itu, ini langsung di kantor sekretariat Gereja Mawar Saron Medan. Ya, ini saya tulisin langsung nama dia kan. Misalnya dia bilang, lu foto. Saya bilang nih saya udah di kantor GMS Medan. Saya kasih nampak foto gitu kan di dalam. Terus dia bilang, tuh ambil dari internet lah. Lu cuma ngambil internet, lu bohong gitu. Ya udah, saya bilang saya tulisin nama kamu, saya bikinin gini. Ya, dia bilang tuh edit. Dia bilang, ya ini video, masalahnya video gimana saya edit gitu. Ya. Jadi saya bikinin seperti ini gitu. Jadi biar dia sendiri tahu gitu. Kita nggak perlu istilahnya nipu-nipuin yang untuk yang ginian gitu ya. Yang kalau memang jemaat ya jemaat. Kalau saya dari lahir memang Islam ya saya bilang dari lahir Islam. Ngapain nipu-nipu untuk hal yang gituan. Kalau saya sih sudah sering mau dimurtadkan, udah sering saya. Udah 5 kali. Siapa yang mau murtadkan? Teman-teman. Banyak ya. Teman-teman ada yang iya, cuma dulu saya itu kan nggak respect itu loh. Ya karena dia nyerang saya, akhirnya saya belajar gitu loh. Jadi saya sekarang sudah paham. Alkitab sudah paham, cuma saya nggak berani tampil di media. Tapi kalau saya diserang akan saya tanggapi gitu. Makanya saya nggak berani tampil di media, nggak berani. Kayak kenapa umat Islam kok pakai jilbab? Ada yang bilang gitu. Dasar Muhammadiyah. Ngolok-ngolok gitu, kata saya ngolok-ngolok gitu. Tapi saya diam aja. Ada yang mengajak ke gereja, ada yang pernah. Terus bos saya sendiri juga gitu. Bos saya sendiri tuh ngajaknya halus. Pertama memuji-muji kebagusan dari umat Islam, kebaikan dari umat Islam. Kayak Paul Dara itu harus wudu dulu. Ternyata ujung-ujungnya juga mau menjerumuskan saya gitu loh. Akhirnya saya bantah sendiri. Masalah makan babi, ada yang makan babi lo enak gini-gini loh. Saya nggak suka babi gitu aja. Ya saya juga sering gitu dulu
orang kerja saya tuh setiap hari sampai stres gitu ya. Mereka tuh kalau di kantor kan saya putar lagu rohani gitu, sampai mereka bilang, mereka di belakang bilang, waduh ini bos lagi udah mau baptis kita nih nampaknya, bentar lagi kita disusun, diceluk nih. Jadi dulu gangguinnya seperti itu. Jadi kalau teman saya lebih ekstrim gitu, teman saya tuh lebih ekstrim. Jadi bukan ini teman ini ya, rekanan usaha saya gitu, rekanan usaha saya ini Batak gitu. Kalau dia Batak ini ngomongnya, saya kalau ikut dia sampai mikir ini kapan-kapan apa salah-salah bisa dibunuh gitu ya. Dia kalau ketemu yang perempuan-perempuan muslim itu setiap hari dia gangguin gitu. Dia bilangin gitu misalnya kan yang sama perempuan, misalnya ada namanya Sera gitu kan. Ser, lu mau nggak suami Habib, dia bilang. Ya, tapi kalau lu jadi istri keempat gitu ya, lu mau ya gitu. Tapi anak lu jadi Habib gitu kan. Lu nggak apa-apa jadi istri keempat, tapi anakmu lu nanti dapat gelar Habib juga gitu. Pokoknya gangguinnya tuh nggak jelas gitu. Jadi dia bilang nanti, wah ini muslim nih umur 20 udah nikah, umur 30 udah kawin ketiga gitu. Jadi istilahnya penghinaannya tuh gila-gilaan. Sampai saya pikir ini orang nampak salah-salah kalau ikut dia tuh bisa dibunuh nih. Jadi dulu dia sering gitu, apalagi perempuan gitu kan. Kalau perempuannya yang istilahnya lagi ribut sama suami gitu, dibilangin, itulah kalau suami itu jangan muslim, kalau muslim gini. Ya provokasinya itu luar biasa. Tapi di tempat saya justru yang santer itu personalianya saya yang nyerang saya tuh. Tapi setelah nyerang saya justru kebalikan, dia sekarang yang mualaf. Oh iya. Iya. Sekarang malah jadi teman baik. Lucu juga ya. Itu orang bilang kalau lu nyerang-nyerang malah bisa-bisa lu yang terbalik jadinya. Iya. Saya diam aja ya, nggak mau ikut nampil-nampil kayak ikut debat-debat, saya nggak suka. Tapi kalau saya diserang, monggo. Itu saya sering debat di media sih, apa bukan YouTube ya, tapi kalau di media kayak Facebook atau di topik Malaysia itu saya sering itu debat di topik itu dulu. Oke, mungkin saya ya nggak apa. Ini ada lagu Unmesh pula nih. Luar biasa. Oke, mungkin matikan suaranya dulu Bang Syarul. Ini assalamualaikum buat Bang Syarul. Saya nggak tahu nih Kristen atau Islam. Nggak salah pernah join ya, tapi lupa saya. Halo Bang Syarul. Halo. Ya, lagunya mungkin matikan dulu Bang, soalnya kedengaran. Enggak. Saya masuk aja dulu, saya dengar. Ini istri saya lagi senam, nanti saya ikutin aja. Oh, lagi senam, oke. Oke, silakan Bang Lengger, mau tanggapi lagi nggak? Sebelum mungkin saya tukar gitu. Oke, mungkin saya tukar aja. Oke, Bang Ega Malana, kira-kira gimana Bang ngelihatnya ini? Apakah kedepannya akan seperti ini terus atau ada perubahan menurut Bang Ega? Apakah ini memang jadi satu ciri-ciri yang baru nanti kedepannya? Mungkin kedepannya semua akan gini. Untuk kedepannya ya akan susah Bang kalau menurut saya, karena sudah tabiat mereka ya seperti itu. Memang tabiat mereka ya marketingnya bagus, saya bilang bagus. Karena marketing baik itu jika menyerupai lawan terbaik, itu marketing terbaik itu. Karena apa? Menurut saya di Indonesia ini kan mayoritas itu Islam Bang. Kalau menurut saya. Itu bukan menurut Bang, itu fakta Bang. Nah, ya itu. Ya siapa tahu salah, makanya saya masih pakai kata menurut. Tetapi ya itulah jiwa marketing apabila orang terbaik dan orang terbanyak itu yang mau direkrutnya ya menyerupai mereka itu, Bang. Itu menurut saya pastilah. Akan susah ke depannya itu dirubah. Tapi ya kita pelan-pelan, kita wajib Bang menegur, karena kita kan sebagai Islam, kita wajib menegur yang tidak benar gitu loh. Apalagi menyangkut masalah agama, identitas kita sebagai Muslim itu seperti apa sih Bang? Kuatnya kita itu loh menurut saya. Ya kita doakan saja mereka bisa kembali lagi mualaf dari murtad yang. Kalau memang mereka bukan, ya itu aja Bang. Ini ada Bang Tabah, tapi mau ngomong. Silakan Bang Tabah.
Halo Bang Tabah. Waduh, ini tulis di private chat mau ngomong, tapi tiba-tiba nggak ada suaranya. Halo Bang Tabah, ini di unmute aja dulu Bang. Halo Bang Tabah. Oke, mungkin saya balik ke Ya, Bang Syarul. Udah Bang, udah. Halo? Udah maksudnya? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Bang. Iya, silakan Bang. Iya. Boleh bicara ya? Iya. Bang, Assalamualaikum. Saya mengikuti video Abang terus. Terima kasih Bang atas komentarnya. Iya. Jadi gini, Julius, teman-teman sekalian ya. Kalau menurut saya, itu kan mereka itu membuat kebohongan publik, disampaikan ke publik. Menurut saya itu udah karena kalau dibiarin terus itu ya, jadi nggak enak. Kayak kesaksian Pak Mu'ad itu kan benar kelihatannya, nggak ada apa itu rekayasa atau apa. Kalau ini kan saya lihat itu bohong-bohongan semua itu kan udah kebohongan publik ya. Kan menurut saya tuh bisa dipidanakan itu. Kalau ini gimana pendapat yang lainnya? Cuma kalau menurut saya itu udah kebohongan publik itu, mereka itu buat gitu-gituan tuh. Terima kasih Bang Julius dari saya. Oke, makasih Bang Tabang. Cuman masalahnya namanya kebohongan publik itu kan memang ranahnya dari ini penegak hukum gitu. Kita pun sebenarnya kalau mau dikit-dikit lapor nanti dibilang cemen gitu ya. Saya rasa biarlah teman-teman Kristen yang menilai sendiri orang-orang seperti mereka ini layak nggak dijadikan panutan. Halo Bang Syarul, silakan Bang. Ada yang mau disampaikan? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Syarul. Ya, alhamdulillah. Sorry saya nggak bisa suara kencang ya karena ibu-ibu lagi senam di luar kamar ini. Tapi kedengaran nggak ini? Oke, kedengaran. Cuman kalau bisa lebih besar suaranya Bang, kecil kayak suaranya. Baik. Kalau ini aman, tes. Iya. Baik. Saya ingin sedikit sharing tentang judul bahwa kenapa murtadin masih memakai predikat muslim gitu ya. Atribut lah. Atribut ya. Oke, baik. Sebetulnya ini adalah ruang lebihnya Islam di hadapan manusia-manusia yang kafir. Kenapa itu lebih? Bila mereka tidak menganggap Islam itu baik, tentu atribut itu mereka akan jijik. Gitu. Sama halnya dengan kita Islam, kalau kita dikatakan pendeta, jelas itu haram dan benci daripada batin kita sebagai orang Islam. Ya, artinya itu adalah kredit poin untuk orang Islam. Ya, maksud saya adalah seperti Muhammad KC. Muhammad KC pernah saya bungkam karena bertanya tentang di mana Muhammad bin Abdullah di dalam Al-Quran. Saya sampaikan itu bumerang buat Anda. Gitu. Berikan jawaban ke saya, Muhammad mana yang termaktub di dalam Al-Quran, Muhammad mana yang pernah mengaku menerima wahyu dari Allah. Bubar dia. Artinya apa? Pertanyaan sejahat apapun dari kawan-kawan kafir, itu bukan ruang kita untuk membantah atau membencinya. Jadi pertanyaan ini hadir dari zaman Rasulullah dulu, sampai dunia ini akhir. Jadi tidak perlu kita hiraukan dan khawatirkan itu. Jawab saja dengan santun. Itu dulu. Silakan yang lain. Siap. Oh ya, saya singgung Yusuf Manibulu sedikit ya. Semua murtadin yang masuk di Manibulu
hampir mereka kikuk dan tidak bisa berkata-kata atas dia mengutip ayat-ayat Al-Quran yang tidak sesuai dengan nasnya. Pada saat saya meminta pertanggungjawaban ayat yang mereka baca, yang membenarkan Isa adalah Tuhan, di ayat Al-Juruf ayat 61, saya balik kepada pertanyaan. Anda mengambil Al-Quran untuk melabeli Isa sebagai Tuhan. Apakah Anda pernah baca Al-Maidah 72? Bubar mereka. Yusuf Manibulu pun AO. Mengaku imam masjid, mengaku hatam Quran, mengaku guru ngaji. Saya tanya, kalau kalah aja dia nggak tahu guru ngaji dari mana. Kalau kalah Pak, itu loh dia katakan lupa. Ya itu bentuk kedustaan, itu adalah bentuk kedustaan yang mereka bangun. Tapi di balik kedustaan itu bukan menjadi ruang benci kita kepada mereka. Karena kedustaan itu telah hadir dari zaman Rasulullah terhadap kafir-kafir terdahulu. Sampai mengatakan ayat-ayat yang disampaikan Rasulullah itu ini adalah sihir yang nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam Bang Hen Bacai. Cuman biarkan Bang Khairul ngomong selesai dulu ya. Nah, baik ya. Saya masuk di dalam media YouTube ini bukan dalam rangka untuk meyakinkan para kafir itu terhadap ajaran Islam, tapi saya ingin menanamkan iman saudara seiman saya yang mendengarkan semua channel mereka. Notabene mereka tidak punya ilmu agama yang baik, mereka kedangkalan tauhidannya belum bisa terukur. Bukan tidak mungkin mendengar celotehan mereka yang tanpa dasar, saudara seiman saya menjadi murtad dan kafir. Dan ini bukan kekhawatiran saya, tapi Islam telah memberikan tuntunan kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatul hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Jadi waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amilus sholihat. Jadi Allah sendiri telah memberikan ruang kepada kita untuk tidak boleh tinggal diam terhadap keadaan ini. Luruskan pernyataan mereka, jangan sampai saudara seiman kita yang lemah menjadi kafir dengan mereka. Demikian dari saya. Oke, makasih Bang Syarul ya. Ini saya lanjut ke Bang Hen Bacai ya. Assalamualaikum buat Hen Bacai dan Bang Nirwan. Silakan Bang Hen Bacai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dulu ya. Sudah lama saya masuk sini. Saya dari dalaman Kalimantan Barat ya, dari Sintang. Saya juga seperti itu ya, kelakuan mereka itu agresif gitu kan. Tapi alhamdulillah kita kantor gitu. Jadi saya hanya menanggapi dikit aja. Memang, halo? Iya silakan. Jadi menanggapi sedikit aja, memang saking hinanya kafir ini dan kekafiran ini kan, sampai orang kafir itu aja malu mereka menggunakan atribut mereka gitu kan, ciri khas mereka gitu. Sementara kita Muslim kan udah jelas, lihat aja pakaian mereka, pakai koko, pakai gamis, pakai itu dan sebagainya gitu kan. Nah itu aja mungkin dari saya sementara ini. Lanjut dulu, dapat kami juga udah mau ajan ini, udah hampir ajan di mereka. Terima kasih ya untuk teman-teman. Saya nyimak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa saya tambah sedikit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nambahkan? Silakan. Halo. Ya, silakan langsung Bang. Silakan. Udah. Ayo, oke. Halo. Iya, langsung aja Bang. Oh iya ya. Nah ini ya sebenarnya menarik sekali ya topiknya ini. Memang kalau kita melihat dalam dakwah lah, kita katakan dakwah orang Nasrani, saya melihatnya contoh poster Yesus saja ya, poster Yesus ya, itu ada Yesus berpakaian Cina ya, dan dia ada yang
versi kulit hitamnya, kemudian semuanya ada gitu. Jadi memang mereka ini kita harus akui ya, bahwa militansi di dalam dakwahnya itu tinggi sekali. Dan sebenarnya kita juga ya, harusnya kita ini lebih peduli, lebih care gitu terhadap saudara-saudara kita. Memang dia pendekatannya kalau di dalam Islam ini, dia nggak dianjurkan menjadikan orang non-Muslim menjadi Islam. Bahkan dari dakwah sahabat Rasulullah sendiri pun itu tahanan-tahanan non-Muslim itu ya itu mereka tidak diajak tidak untuk dibawa kepada Islam. Mereka itu hanya ditahan ya, bahkan ada yang diikat di pohon ya, ditahan. Itu mereka masuk Islam itu dengan hanya melihat orang Islam aja. Jadi melihat orang Islam ya, 1 hari, 2 hari, 3 hari dia lihat bagaimana akhlak orang Islam, dia masuk Islam. Jadi nggak ada yang diajak masuk Islam. Bahkan yang menarik ada orang yang baru dibebaskan oleh Perdana Menteri Prancis itu yang dia ditahan di Somalia ya. Itu kejutnya bahwa perempuan itu sudah masuk Islam karena dia melihat itu. Dan murtad ini memang punya sejarah yang panjang. Jadi bahkan sahabat Rasulullah itu banyak juga yang murtad. Ya. Yang sudah hijrah ke Habasyah. Artinya kan dia hijrah ini kan sudah berlelah-lelah. Itu ada juga yang sampai di Habasyah itu ya itu murtad 2 orang kan. Ubaidullah bin Jahsy dan Sukron Amru bin Sukran. Itu Ubaidullah bin Jahsy itu istrinya Ummu Habibah. Ketika masuk Kristen, Rasulullah langsung inilah menunjukkan ya sebenarnya Rasulullah orang-orang yang dia nikahi itu dia adalah untuk melindungi perempuan itu. Contoh bekas istri Ubaidullah bin Jahsy itu yaitu Ummu Habibah bin Abu Sufyan. Karena suaminya sudah murtad, ya maka Rasulullah ketika mendengar itu langsung dia sampaikan kepada Raja Najasyi. Raja Najasyi ini malah yang masuk Islam ya. Raja Najasyinya, raja itu ingin masuk Islam, sahabatnya malahan keluar dari Islam. Itu dia langsung untuk memerintahkan si Ummu Habibah. Nah, makanya ada istilah nikah wakil kan. Artinya Rasulullah di sana diwakilkan. Nah, jadi yang untuk kita menghadapi mereka yang militansi, jangankan orang biasa ya, saya aja sebenarnya punya pengalaman. Itu ya artinya gini, saya sekolahnya di Arab, itu saya masih diajak itu untuk Kristen. Ya, saya sampai ketawa-ketawa artinya. Jadi mereka ini kalau kita lihat di Al-Quran ya, golongan setan itu minal jinnati wan nas. Jadi golongan setan itu ada dari golongan jin dan manusia. Jadi jangan salah. Jadi setan ini ada dari golongan manusia. Ya mereka inilah setan-setan dari golongan manusia. Maka kita ini ya anggap aja mereka ini sebagai penggoda. Ya. Karena mereka memang dijelaskan di Al-Quran adalah setan yang dari golongan manusia. Nah, jadi kita ya harus inilah menjadi pelajaran bahwa kita lebih care kepada saudara kita. Kita harus belajar sama dia, mengambil manfaat bagaimana mereka ini begitu militansinya. Mungkin itu aja. Oke, makasih Pak. Oke, silakan Bang Syarul. Baik, terima kasih. Kepada kawan-kawan ya yang pernah diajak atau pernah distimulus sama mereka untuk pindah agama, itu sah saja itu ruang mereka. Tapi saya ingin sampaikan kepada kita semua bahwa bila mana ajakan semacam itu, sambut saya dengan senyum gitu. Artinya apa? Hanya 2 statement yang bisa lakukan kepada mereka.
dia atau saya yang pindah agama. Gimana itu kuncinya itu. Makanya Yusuf Manibulu sampai keringat dingin pada saat menyatakan siapa yang menemukan Yesus. Dari sananya kata siapa? Oh iya, Elizabeth. Siapa Elizabeth? Sumber terdekat Yesus itu adalah Maria. Berikan satu dalil kepada saya di mana Maria pernah mengaku melahirkan Tuhan. Baptis saya malam ini. Satu, pegang itu ya. Yang kedua, carikan dalil di dalam kitab kalian kalau Yesus mengatakan jangan berbakti kepada Allah, satu-satunya Allah. Justru kami bersama Yesus di sini. Yesus tidak pernah mengatakan sembah aku, tapi Yesus mengatakan inilah hidup yang kekal karena kalian mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Kristus yang Dia utus. Itu kunci dua yang harus kita pegang siapapun orang Islam yang punya ruang dengan kawan-kawan Nasrani, apalagi mereka mencoba mengajak kita. Nah, kalau mereka mau sadar, iya juga ya. Maria nggak pernah menyembah anaknya. Loh, lalu siapa yang menuhankan Yesus ini? Mereka masuk pada Yohanes 1:1. Nah, pertanyaannya, itu suara siapa? Nah, bingung kan? Gitu. Terus, pada saat disalib, mereka mengatakan bahwa itu Allah dan Yesus adalah satu. Nah, pada saat Yesus disalib, berarti Allah ikut disalib, gitu. Oh enggak Pak, itu pada saat dia sebagai manusia. Nah, emang tapi gini Bang Syarul, balik ke topik aja gitu, maksudnya nggak usah istilahnya nggak usah diperpanjang yang itu karena nanti makin melenceng gitu. Kita lagi bahas tentang inilah fenomena orang murtadin ini kok tetap pakai atribut Muslim, apa karena nggak pede atau karena apa gitu, atau ini akan jadi ciri khas ke depannya gitu. Ke depannya mereka semua kalau yang murtadnya akan seperti ini gitu. Iya. Kalau saya, kalau itu jawabannya saya itu tadi, itu adalah credit point Islam. Dan kalau ada di depan saya yang mengatakan saya Kristen tapi Pak Haji, saya akan memanggil Pak Haji kafir. Negara mana yang bisa mengatakan saya menghina dia? Pak Haji kafir lah. Iya, betul. Kita juga nggak boleh manggil dia Pak Haji, munafik kita namanya. Panggil dia Pak Haji kafir. Ajukan saya pengadilan kalau pengadilan bisa menghukum saya. Saya kasih dalil. Oke, betul. Kalau itu sih betul gitu. Karena lucu juga gitu. Dia udah keluar tapi masih senang dengan gelar haji dan masih membanggakan istilahnya segala hal yang berbau Islam gitu. Dengan tujuan supaya kesannya memang orang hebat di Islam gitu. Nah, iya, yang melihat orang hebat ya hanya orang bodoh gitu loh. Sama hanya dengan selamat kepada mereka. Selamat apa? Allah mengatakan mereka tidak selamat kok. Kalau selamat, jangan diputus. Selamat ke neraka. Kasih ayatnya. Gitu, Bos. Oke. Makasih Bang Syarul. Mungkin saya lanjut ke Bang Nirwan nih yang belum ngomong. Assalamualaikum buat Bang Nirwan. Waalaikumsalam. Halo? Iya, silakan Bang Nirwan. Kedengeran nggak? Halo? Kedengeran. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ini saya mau mau ngucapin salam kenal buat salah satu orang yang saya kagumi, Ustadz Sugi. Assalamualaikum Ustadz. Iya. Iya, oke. Kembali ke topik. Begini, berbicara mengenai mengapa setiap kali orang yang kita nggak berbicara satu orang, tapi banyak yang mengaku murtad, tetapi masih menggunakan atribut Islam, begitu. Nah, menurut saya pribadi gitu loh, mereka itu bukan tanpa sengaja gitu loh, pasti disengaja. Kenapa? Mereka sudah berpikir apa yang membuat kita yang benar-benar umat Islam ini gitu,
yang bisa membuat kita tertarik untuk mendengarkan mereka, setidaknya gitu, tertarik untuk melihat dia gitu. Mungkin kalau cuma dengan omongan, dengan penampilan biasa, mungkin sebagian sedikit dari kita yang tertarik. Tetapi pada saat mereka menggunakan atribut Islami begitu, secara nggak langsung kita tuh walaupun cuma sedikit ngelihat, kita tuh akan tertarik untuk mendengarkan apa yang ia katakan gitu loh. Pertama itu poinnya. Kedua, ya itu tadi gitu loh. Mereka itu ingin memproklamirkan seperti itu, ingin mengatakan ini loh gue Islam dulunya gitu, ini loh saya dulunya seperti itu. Mungkin itu yang kedua. Yang pertama itu yang pasti yang melandasi mereka itu karena ingin membuat kita tertarik dengan apa yang ia ingin omongin gitu, walaupun terlepas itu benar atau salah, bohong atau enggak, itu urusan kebelakangan. Yang penting penampilan aja udah membuat kita tuh tertarik untuk mendengarkan apa yang ingin mereka omongin, seperti itu, Ustaz. Halo? Ya. Ya, sementara itu dulu, nanti disambung lagi begitu. Oke, makasih. Mungkin Bang Centang Hijau ada yang mau disampaikan lagi, Bang? Dari tadi saya lihat mau ngomong. Iya, begini Bang. Tadi Bang siapa yang bilang kami nggak pede itu pakai pakaian Kristen? Itu salah. Ya, tadi Bang siapa ya? Bang Centang Hijau pede gitu. Yang mungkin maksudnya nggak pede itu yang murtadin itu. Ya, tadi tadi kan mengatakan semua kafir begitu kan, termasuk ya kamilah kalau disebut kafir lah gitu. Nah kami pede, sangat pede Bang, untuk memakai atribut Kristen kita, sangat pede. Tidak ada bilang tidak ada, sangat pede. Itu 100% kami jamin sebagai umat Kristen. Nah, soal apa tadi ya? Soal apa sih? Saya lupa nih. Gini ya. Bukan hanya umat Kristen saja yang dibodoh-bodohi ya. Ya, umat Islam juga kadang-kadang juga kena bodoh-bodohi. Seperti ya, ada yang mengaku S3 Vatikan. Ya, umat Islam percaya, ya kan, tanpa diverifikasi dulu. Ya, banyaklah seperti itu. Nah, berarti ini terjadi antara umat Kristen dan umat Islam juga. Ya kan? Betul begitu ya, kalau menurut saya begitu juga. Jadi bukan hanya umat Kristen, kami juga harus berhati-hati. Umat Islam juga harus menyikapinya juga berhati-hati juga. Dan menurut saya begitu. Oke, ya memang segala yang aneh-aneh itu bukan hanya di satu sisi, pasti di sebuah tempat ada gitu. Cuman yang kita bahas kan masalah atribut gitu ya, bukan masalah istilahnya kesaksian ya. Itulah saya bilang kalau yang kayak murtadin itu dibilang mereka itu semua odong-odong atau enggak, ya itu harus istilahnya akan dicari tahu dulu gitu. Kayak Ustadz Sugi kan dia punya channel Salam Akal Sehat itu kan membongkar murtadin odong-odong gitu ya. Saya sih memang benar dari 100 murtadin pasti kalau yang dari kemarin saya lihat dari tempat Ustadz Sugi memang lebih banyak tuh yang odong-odong. Tapi bisa jadi memang ada yang dari Islam gitu, pasti ada gitu. Cuman Islamnya itu dulu Islam seperti apa gitu. Ya, Islam seperti apa? Contoh Muhammad KC gitu. Saya yakin dia itu dulu Islam gitu, tapi Islamnya Islam KTP. Karena buktinya dia bisa jadi TKI gitu kan, bisa ke Mekah jadi TKI. Ya, karena kota Mekah setahu saya nggak boleh orang non-Muslim yang masuk gitu. Kota Mekah, Madinah kan nggak boleh. Jadi cuman kan sifat dia aja seperti dulu itu cuman jadi dukun togel, jadi penipu gitu. Istilahnya sifat yang tidak mencerminkan Islam dan itu pasti jelas-jelas ya. Jelas-jelas dia itu dulu bukan seorang Islam yang taat, dia cuma Islam KTP gitu. Ya, itu sudah sangat jelas kalau dilihat dari fakta itu. Ya, jadi balik lagi yang dipermasalahkan di sini adalah atribut gitu. Kenapa atribut itu harus dipakai seperti itu gitu? Apakah memang tujuannya itu untuk marketing atau tujuannya itu supaya orang-orang lebih percaya atau memang dia kebiasaan pakai baju itu, jadi istilahnya udah biasa baju itu malas ganti baju yang lain atau memang nggak punya baju lain gitu, cuman bajunya cuman baju gitu, itu aja sih. Iya Bang. Oke, begini. Halo, saya sebentar. Begini, ya jelas lah kalau yang murtadin ya tanpa media itu dia tidak memakai lagi. Banyak kok di sini murtadin juga, tapi dia tidak memakai lagi atribut Muslim tadi.
Ya, cuma itu yang saya bilang Bang Nyentai jauh. Sejak si KC ini, yang lain-lain jadi ikutan. Jadi belakangan ini mulai banyak yang perempuan tetap pakai hijab gitu ya. Yang besok kesaksian di tempat roti hidup pun gitu, dia pakai hijab gitu. Jadi ini saya takutnya ke depannya ini selama 1 bulan ke depan ini akan jadi tontonan gitu. Akan menjadi kayak suatu gaya baru bagi para murtadin supaya jelas oh ini murtadin memang gitu. Iya, makanya kalau soal MKC tapi saya pun tertentu marketing. Ya, marketing saja. Kita juga pasti ya, sebab lihat saja dia lain saja sampai latar belakangnya masih di belakang gambar masjid itu kan buat apa lah seperti itu. Jadi dia membuktikan bahwa dia betul-betul dulu Islam yang sangat paham tentang ajaran Islam, ya kan? Jadi dia misinya tujuan itu membongkar bagaimana begitu supaya laku channelnya Bang. Iya. Supaya ada perbedaan. Nah, ya, cuma kalau... kita juga wah ini orang bagus ya. Ya, padahal tidak tahu apakah kita juga dibodoh-bodohi, kita juga nggak tahu. Ya, dia ada tujuan uang saya rasa. Ya memang tujuannya uang, kalau itu udah ketara gitu. Dia sendiri mengatakan dia butuh donasi kan. Bisa saya tambahkan? Baiklah saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan berbagai macam pendapat atau pandangan dari saudara-saudara kita di dalam diskusi ini ya, yaitu tentang melihat fenomena para murtadin yang masih saja menggunakan atribut Islam ya, seperti contoh Meme Kece atau Paulus Kece, Pak Ibnu Kalam, juga Saifuddin Ibrahim dan lain sebagainya ya. Nah, di sini tentu kita menilai secara subjektif saja, karena memang kalau berdasarkan hukum syariat ataupun akidah Islam itu kita tidak bisa menyalahkan atau memvonis mereka ya, karena yang dilakukan adalah dalam hal berpakaian yang itu merupakan masuk ke wilayah budaya ya. Namun sungguh pun demikian, karena kita tahu bahwa di dalam tuntunan agama Islam masalah berpakaian yang diatur hanyalah untuk menutupi aurat ya, baik laki-laki maupun perempuan. Namun dengan mereka yang mengaku murtad ini tetapi masih memakai atribut Islam dalam hal berpakaian, memang secara hukum tidak ada sanksinya dan itu tidak berdosa ya. Namun kita di negara Indonesia yang berada di daerah timur ya, yang mempunyai budaya dan tradisi, dan apalagi di Indonesia mayoritas muslim ya, yang mempunyai ciri khas tentunya dalam hal berpakaian. Nah, ini akan menjadi hukum yang tidak tertulis buat mereka yang melakukan hal ini, namun akan mempunyai efek yang besar secara psikologis terhadap pelakunya, karena ini sesuatu yang diukur berdasarkan kewajaran, kepantasan, elok atau tidak elok dilihat oleh masyarakat ya. Jadi walaupun tidak menimbulkan sanksi terhadap pelakunya, tetapi akan berefek secara luas kepada mereka di tengah-tengah masyarakat. Nah, suatu contoh kalau saya contohkan, kita tahu bahwa yang nama cacing tanah ya, cacing tanah itu bukanlah hewan yang diharamkan ya untuk dikonsumsi. Selain itu juga kalau menurut medis, cacing itu tinggi mengandung protein ya. Nah, apabila ada seseorang yang di tengah-tengah masyarakat mencoba mengkonsumsi atau makan cacing, padahal di tengah-tengah masyarakat tersebut orang tidak biasa memakan cacing itu, walaupun tidak haram ataupun tidak berkhasiat ya, tetapi orang akan mual atau bisa saja orang bisa muntah melihat orang yang memakan cacing tersebut. Nah,
Jadi seperti itulah kira-kira gambarannya untuk menggambarkan murtadin yang sudah keluar dari Islam tetapi masih saja tidak bisa move on ya dengan memakai atribut Islam, seakan-akan mereka masih sangat ingin menjadi seorang muslim ya. Jadi ini sebenarnya suatu ukuran rasa kepada seseorang itu, apakah dia masih punya rasa malu atau tidak. Kalau sudah putus urat malunya tentu dia tetap melakukannya ya. Namun apabila dia masih mempunyai sedikit rasa malu, maka mereka tidak akan melakukan hal seperti itu. Namun bagi kita umat muslim, ini sebenarnya suatu keuntungan bagi kita, karena sebenarnya mereka di dalam hati kecilnya mengakui bahwa Islam itu ajaran yang benar ya, agama yang benar, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.